pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata di tengah-tengah hidup kita. Kita juga selalu menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Segala persoalan, tantangan hidup, badai persoalan, pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu saja ada berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan yang selalu Engkau sediakan buat kami. Kami juga syukuri segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti pikiran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi satu firman yang hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hendaklah terang-Mu terus bercahaya. Kalau kita bicara soal terang, Tuhan Yesus pernah mengatakan, jadilah garam dunia dan terang dunia. Lalu apa maksud Tuhan Yesus? Kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Garam berfungsi untuk mengasinkan makanan, dan garam juga berfungsi untuk memberi rasa terhadap semua makanan. Ketika kita membuat sesuatu, masak sayur atau buat kue, kalau tidak ada garam ada sesuatu yang kurang, rasanya kurang. Lalu garam itu kan rasanya asin. Nah, semua orang tahu kalau garam itu asin. Lalu kalau garam itu tidak asin lagi, tidak akan dipakai orang, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Lalu garam itu harus berfungsi sesuai dengan fungsinya. Garam itu juga bukan hanya untuk penyedap makanan, tapi mengawetkan makanan dan juga bisa untuk kesehatan kita. Kalau kurang garam bisa sakit, tapi kalau kelebihan garam juga bisa sakit. Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Kamu adalah garam dunia, supaya kita memberikan rasa dimanapun kita berada. Kita tetap menjadi saksi Kristus. Demikian juga kamu adalah terang dunia. Sesuatu yang gelap membutuhkan pelita untuk menerangi. Sesuatu yang tersembunyi, ketika kita mencari sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan, membutuhkan terang. Dan kita ada di dalam terang karena kita sudah ada di dalam Kristus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa juga yang kita ucapkan, semua orang menilai. Rasul Paulus menjelaskan, kita ini adalah anak-anak Tuhan seperti surat yang terbuka. Semua orang bisa membaca. Demikianlah hidup orang Kristen, dimanapun orang Kristen hidup dan tinggal di daerah mana, di kota mana, selalu dinilai oleh orang lain. Dan ketika orang Kristen melakukan kebaikan berdasarkan dengan kasih Kristus, maka semua hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya akan memiliki dampak bagi orang lain. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Tapi masih banyak orang Kristen yang sudah mengenal Kristus masih kompromi dalam hidup.
Ketika orang hidup dalam kegelapan, ketika orang hidup dengan menyimpan berbagai macam persoalan, pergumulan, kejahatan, kebencian, dendam, masih ada orang yang kompromi hidup dengan demikian. Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, hendaknya kita menjadi terang, terang yang terus bercahaya. Meskipun cahaya kita tak sebesar cahaya lampu yang mungkin berapa puluh watt, 50 watt terangnya. Jadilah terang seperti lilin-lilin yang menyinari, meskipun hanya kecil tapi menerangi orang-orang di sekitar kita. Jadilah terang di tengah-tengah keluargamu, jadilah terang di tengah-tengah gerejamu, jadilah terang di tengah-tengah lingkunganmu, supaya orang melihat dan menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita sudah memperoleh terang, terang itu sudah kita dapatkan, dan terang yang kita dapatkan itu lewat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga segala perbuatan yang kita lakukan, kita rindu memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jadilah terang dunia yang menerangi setiap langkah hidup orang lain. Mari kita jangan menunggu orang lain hidup lebih baik, tapi mulailah dari kita. Ketika kita hidup dalam kebaikan, dalam kejujuran, dalam ketulusan, maka orang-orang di sekitar kita juga akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan pagi ini terus mengingatkan kepada kita untuk bercahaya dimanapun tetap bersinar. Seperti mutiara, meskipun ada di dasar laut, tetap memancarkan sinarnya. Demikian juga hendaknya dalam hidup kita. Di tengah persoalan dan pergumulan hidup, kita tetap bercahaya. Karena kita memancarkan terang Kristus. Jadilah saksi Kristus dari pagi ini, besok, sampai selama-lamanya. Supaya kita memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi terangnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menjadikan kami sebagai terang. Dan Engkau memberikan penerangan-Mu lewat firman-Mu. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami mohon pertolongan-Mu supaya kami terus bercahaya di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.